Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah walladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ukhuwah wal karamah was salamah wa amarna bit tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa aujaba 'alaina al amra bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi qad ballagha risalah wa adal amanah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta ataahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat sama-sama duduk bersama bermajelis talabul ilmi, mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang kami hormati, ini nyuwun ngapun dan ini mohon maaf terlambatnya luar biasa, tidak biasanya saya jam 12 sudah siap, dilalai kendaraannya dipakai kok nggak datang-datang, setengah 2 baru nyampe. Wah, selamat, karena terhadap sini itu 1,5 jam, 1,5 jam mestinya berangkat paling tidak itu jam setengah 1 atau jam 12. Berduhur tak tunggu kok orang teko-teko, wah selamat. Itu namanya kita hanya bisa berusaha, Allah yang menentukan. Karena iya biar meneh ya gimana lagi, kita nggak bisa punya pilihan. Tapi alhamdulillah masih bisa bertemu, bisa ngaji, luar biasa. Dan saya senang jamaahnya itu yang wingking itu kelihatan moten nggih. Di belakang, di belakang ya nggak apa-apa ya, nggak kelihatan nggak apa-apa lah. Sanggih, ya nggak apa-apa. Aslinya itu ngaji itu kalau lihat yang pembicara, lihat pembicaranya tok, oke, sudah berpahala, sudah mendapatkan pahala. Itu ada dalam kitab Lubabul Hadis. Jadi lihat pembicaranya tok, terus ditulis kebaikan. Ngrungokake tambah kebaikan, untuk ilmu ini tambah kebaikan, turu ngorok untuk kebaikan. Iya, itu hebatnya talabul ilmi itu luar biasa. Jadi datang sampai tempat saya turu ngorok, itu pahalanya sama dengan membebaskan sab'ina raqabah, 70 budak. Gampang iki, sama dengan bersedekah 2 miliar. Teko turu, orang nulis, orang krungu, setahun udah selesai, Bali ikut Bali di toko ngaji itu ya berarti turu, tapi itu pahalanya besarnya luar biasa. Talabul ilmi. Maka saking pentingnya ilmu itu apa? Allah itu dulu, sebelum menciptakan langit, bumi, sebelum ada manusia, itu ada sarana ilmu yang Allah ciptakan. Apa itu? Al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, demi pena dan apa-apa yang dia tulis. Pena lo.
Jadi Allah ciptakan pertama kali itu bukan malaikat. Sebelum Allah ciptakan malaikat, sebelum ciptakan manusia, sebelum ciptakan jin. Kok saya diciptakan kok pena? Kenapa? Karena penting. Makanya ngaji nek iso ki karo nulis. Nah, yang datang bawa pena pahalanya nambah. Iya. Karena Allah pertama kali ciptakan itu pena, ya. Termasuk yang awal-awal diciptakan. Yang kedua apa? Suhuf. Apa itu suhuf? Buku. Jadi yang diciptakan Allah itu setelah pulpen itu buku. Luar biasa. Saking pentingnya ilmu. Baru kemudian Allah perintahkan kepada pena, kepada buku-buku, bukaan, bukalah buku itu terbuka. Pena, tulis lo. Mulailah pena itu mulai siap-siap menulis. Maka Allah perintahkan kepada pena ini untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Tulis pada tanggal 18 April akan lahir orang yang bernama Paijo, tempatnya di ada itu. Iya. Jadi manusia akan lahir kapan, umurnya berapa, jatah rezekinya berapa, sudah ditulis oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz sana dengan pulpen. Oh, luar biasa. Dengan buku. Baru setelah semua ditulis semuanya, rufi'al qalam. Baru Allah perintahkan, wahai pulpen, semua sudah selesai, sudah. Angkat pena, tutup buku. Nah, tutup bukunya. Setelah itu tinggal kemudian apa yang tertulis di dalam suhuf itu, di dalam lauh itu, apa-apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kita nggak tahu habis dari ini kita ngapain, tapi Allah tahu. Nah, ada yang habis pulang dari sini capek langsung istirahat, layah-layah. Ada yang di sini sudah ditunggu pekerjaan. Ada yang kita nggak tahu. Bahkan kita juga punya rencana habis ini mau apa. Kita punya rencana dilalai kepleset tiba rasido, kan bisa aja. Tetapi karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi, maka kewajiban manusia itu berusaha. Harus. Jangan kemudian karena kita yakin amal saya sudah ditulis di sana, apa yang akan terjadi juga Allah sudah tahu. Wis rasa kerja rasanya buat gawe, tawakal tok turu. Yo lain apa-apa. Ya, rezeki gak datang begitu saja kan gitu, harus diusaha. Maka Umar bin Khattab pernah mengatakan, kalau kamu itu punya, ada orang bawa unta datang dilepas gitu aja udah langsung menghadap Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Umar kaget, loh, itu kamu punya unta kok dilepas gitu gimana? Wahai Amirul Mukminin, saya tawakal. Toh unta itu kalau menjadi milik saya akan jadi milik saya, akan balik gitu ya. Umar langsung misuh-misuh nih bahasa kita. Oh, goblok. Kalau mau tawakal itu ya diikat dulu. Setelah diikat baru serahkan sama Allah. Ya Allah, ini unta sudah saya ikat. Saya sekarang bertawakal kepadamu ya Allah. Kan gitu. Nggak dilalai sudah diikat kok lepas, untanya hilang. Atau dilalai ada orang main ketapel kena untanya mati gitu kan. Nah itu sudah bukan di tangan kita. Yang penting kan kita sudah usaha menambatkan untanya. Adapun setelah itu serahkan sama Allah. Ya kita kewajiban kita bekerja, nanti dapat rezeki atau tidak serahkan Allah. Kewajiban itu kita itu berusaha. Maka wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Yang penting itu kamu usaha, Allah yang akan menilai amalmu. Jadi yang Allah nilai itu bukan hasil. Bukan hasil. Saya kerja, berangkat pagi dagang, pulang sore, siang istirahat sejenak untuk salat zuhur, asar istirahat sejenak untuk salat asar. Ada yang kerjanya itu cuma layah-layah, main HP, buat TikTok, buat YouTube, duitin untuk miliaran. Ada yang kerja dari pagi sampai sore, ya, dapatnya nggak seberapa, ya gitu kan, macam-macam orang. Tapi kan itu Allah itu tidak menilai hasil kita berapa.
nanti kita kerja berangkat pagi dapatnya berapa. Bukan itu yang Allah lihat. Tapi kamu ini kerjanya halal. Top. Satu, sudah nilai bagus, pahala. Kedua, usahanya sudah maksimal. Dapat nilai 2 pahala, kan gitu. Maka Rasul mengatakan, idza amila amala ahadukum falyutqinhu. Kalau kalian itu bekerja yang baik kerjanya, yang profesional. Serius, dagang bismillah serius. Kerja jadi guru serius. Gitu. Jadi dokter serius, profesional, karena Allah akan melihat bagaimana pekerjaan kita itu. Makanya dulu pada masa Islam awal, luar biasa umat Islam cepat sekali berkembang. Luar biasa umat Islam cepat sekali maju, karena memang mereka itu ketika melakukan sesuatu dilakukan secara profesional, secara baik, secara maksimal. Pokoknya bismillah, saya melakukan bekerja, masalah hasil Gusti Allah yang ngerti. Tak serah ke pangeran, wis tawakal. Dan orang yang tawakalnya tinggi itu, insya Allah Allah akan kasihkan rezeki dari jalan yang kadang kita sendiri nggak ngira. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Jadi kalau kita itu serahkan perkara itu sama Allah, udah Allah yang akan ngatur urusan kita. Kan kepenak urusan kita diatur sama Allah. Jadi kalau kita serah bismillah saya kerja pokoknya dapat sekian, niatin ibadah. Dan alhamdulillah orang kelak masuk surga itu kok tidak dilihat dari profesi. Alhamdulillah orang petani bisa mlebu surga, pedagang bisa masuk surga, pegawai bisa masuk surga. Andai kata yang masuk surga itu orang-orang kaya, yang milioner, yang apa, maka yang akan masuk surga hanya para artis. Iya, duit akeh. Kerjaannya cuma main kamera, tapi duitnya so akeh. Wah, kita kerja pagi, batin pulang sore, dapatnya tidak seberapa kan gitu. Tapi ternyata bukan dari harta itu kita masuk surga. Sejauh mana kita bisa mensyukuri terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, bisa memanfaatkan harta kita dengan baik, bisa menginfakkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, ini sangat luar biasa. Maka di situ keikhlasan itu yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu zaman Nabi itu ada orang mbah-mbah, mbok-mbok. Kerjaannya itu apa? Bersihin karpet masjid. Bersihin karpet masjid. Jadi zaman dulu belum ada karpet ya, kloso gampang iki. Kloso disapu, kloso sapu itu. Nah, Rasul itu kalau sholat, habis salam itu melihat ke makmum, menghadapnya ke makmum. Jadi Rasul itu kalau menghadap ke makmum itu salah satunya ngabsen. Nah, ngabsen sahabat, ini kok orang teko kenapa? Sakit ya Rasulullah. Tengok kan, ini kok nggak datang 3 hari kenapa? Oh lagi safar ya Rasulullah. Oh, jadi ngabsen. Rasul pernah lagi lihat begini, biasanya di pojokan itu ada nenek, kok nggak ada ya. Besok lihat lagi, kok nggak ada 2 hari kan. Hari ketiga, ini nenek kok nggak ada ya, kemana ya. Maka Rasul bertanya, wahai sahabat, biasanya ada yang suka bersih-bersih di sini, di masjid ini, nenek-nenek. Biasa nenek sholat mojok, kok sekarang beberapa hari kok nggak nampak, kemana ya. Maka sahabat langsung mengatakan, ya Rasulullah, nenek-nenek itu sudah meninggal. Rasul langsung bangkit, langsung kaget, marah-marah. Wahai sahabat, kenapa ada orang yang meninggal tidak ngasih tahu saya? Kenapa saya tidak diberitahu? Kenapa saya tidak dikasih tahu? Tunjukkan di mana makamnya. Maka ditunjukkanlah makam nenek-nenek ini. Kemudian Rasul sholat ghaib dan mendoakan nenek-nenek yang biasa bersih-bersih di dalam masjid. Para sahabat awalnya mikir, paling cuman orang kerjaannya resik-resik masjid, orang spiroho. Mikirnya kan gitu. Dikiranya itu orang yang mulia itu para sahabat-sahabat besar, yang ilmunya luar biasa, yang punya
jabatan tinggi. Enggak. Ternyata ketika ada nenek-nenek yang ikhlasnya luar biasa, yang kerjaannya cuma bersih-bersih tapi luar biasa tawakalnya, ibadahnya, Rasul langsung bangkit nanya di mana? Ditunjukkanlah kuburannya. Maka dari sini pun para ulama mengatakan sekiranya ada orang yang sholat gaib di makam, ada yang membolehkan berdasarkan hadis ini. Hadis ini boleh. Maka yang namanya resik-resik masjid itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya habis pengajian, habis ada snack-snack, ada plastik-plastik, bariki langsung resik. Jangan dibuang sembarangan, kan gitu. Karena itu bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Jadi sunnah itu banyak. Sunnah Rasul itu banyak sekali. Cuman kadang-kadang kita itu suka menyempitkan makna sunnah. Sunnah itu segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu namanya sunnah. Jadi kalau Rasul mengatakan, wahai Bilal, kok saya mendengar suara teklekmu ya? Saya mendengar suara sendalmu di surga. Memang apa yang kamu lakukan? Bilal menjawab, ya Rasulullah, saya ini kalau habis wudhu sholat 2 rakaat sunnah. Nah, Rasul nggak menegur, Bilal, saya kan nggak ngajarin kamu bid'ah. Enggak. Rasul itu waktu itu membiarkan, begitu. Ternyata pahalanya besar. Maka ini namanya sunnah takririyah, sunnah yang dilakukan oleh sahabat. Rasul ternyata menyetujui. Ini sunnah. Atau Rasul mengatakan, ada orang datang bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal indallah, wahai Rasulullah, amal apa yang paling baik di sisi Allah? Rasul menjawab, as-salatu al-waqtiha, salat di awal waktu, atau hajjul mabrur, haji yang mabrur. Ini perkataan Rasul. Perkataan Rasul ini juga namanya sunnah. Termasuk apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul kalau pakaian senangnya putih, berarti itu sunnah pakai baju putih. Tapi kadang Rasul pakai baju, pernah pakai baju merah, berarti baju merah juga bagian dari sunnah. Kadang Rasul pakai baju kuning, pernah, berarti juga itu bagian dari sunnah. Akhirnya ketika Rasul itu memakai baju yang kadang warna macam-macam, pernah putih, pernah merah, macam-macam, para ulama berkesimpulan tidak ada kewajiban memakai baju tertentu. Sing penting nutup aurat, niat ibadah, pahala. Kan itu. Karena ada sebagian yang mengatakan sunnahnya seorang wanita kalau pakai pakaian hitam. Enggak juga. Iya. Aisyah pakai Aisyah beranduk semua. Iya. Pakai jari mana? Arab orang sing jari. Randuk sunnah gitu. Jadi kewajibannya itu menutup aurat. Adapun warnanya disesuaikan yang sesuai dengan kelayakan. Sesuai dengan kelayakan. Nutup aurat laki-laki, tutup auratnya laki-laki dari pusat sampai lutut. Ke masjid harus sembahyang jadi imam, sementing nutup aurat dari pusat sampai lutut tok, bersekok sawah langsung jadi imam. Ya sah mboten. Sah. Ning bari kuwi langsung digebuki jamaah. Pernah ada orang khutbah karena khotibnya itu nggak datang, akhirnya siapa yang mau khutbah itu siapa aja naik. Ternyata yang naik orang pakai kaos tok, nggak pakai peci, pakai kaos. Jamaahnya ribut, kita jadi khotib kok piye? Gue kaos tok jadi khotib, sah mboten? Sah, sopan mboten? Nah, jadi sesuatu yang sah itu kadang belum tentu sopan. Makanya yang penting nutup aurat tetapi sesuai dengan kelayakan. Pakai baju bagus, nutup dari atas sampai bawah. Bajunya dari celananya jean, celana jeannya yang bawah sobek-sobek. Pakai bajunya
jasnya apik jin, tapi sobek nutup aurat, sah kan menurut nih? Layak mboten? Mboten layak. Dadi imam nih. Wah, jadi sesuatu yang sah itu kadang belum tentu layak, belum tentu sopan santun. Jadi kita itu juga perlu melihat bukan hanya dari sisi sah tidak sahnya, tetapi layak atau tidaknya. Nah, ini sunnah juga itu menutup aurat yang wajib. Kemudian Rasul pernah makan 3 jari, makan tuh kalau makan 3 jari. Sunnah betul. Sunnah yang dimakan kurma. Jenengan makan bakso 3 jari kan? Oh, makan soto pakai 3 jari. Amonyoh tangannya. Nah, jadi kadang sunnah itu juga tidak selamanya sunnah itu harus kita ikuti. Ada sunnah-sunnah yang itu bagian dari tradisi Mekah, tradisi Arab, tradisi Madinah. Pakai jubah itu sunnah yang dilakukan Rasul, gitu. Pakai jubah. Nah, kita pakai apa? Kita pakai sarung, ya, pakai batik. Karena tradisi orang Indonesia pakai sarung, pakai batik, gitu. Kalau orang Arab ya pakai jubah. Karena di Arab maling juga pakai jubah. Abu Jahal, Abu Lahab pakai jubah. Copet pakai jubah. Ya iya. Jadi itu sunnah, benar sunnah, tetapi itu sunnah terkait dengan tradisi orang Makkah. Jadi jangan dikira, nak pakai jubah ini berarti sunnah. Ya iya sunnah benar, tetapi itu sunnah terkait tradisi. Sekiranya kita niat ittiba Rasul, pahala. Maksudnya, Rasul itu dulu pakai jubah. Itu memang tradisi sih, tradisi Arab. Tapi saya ingin ikut Rasul, Rasul pakai jubah, saya ingin pakai jubah. Pahala ittiba bir Rasul. Pahala karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul. Tetapi itu bukan menjadi sunnah yang jika ditinggalkan itu enggak, itu terkait dengan tradisi. Sama kayak makan 3 jari, itu juga sunnah nek sing dipangan kurma, buah-buahan yang yang kecil-kecil, anggur atau apa. Tapi kalau makan bakso ada tamu, makan 3 jari ya monyoh kan gitu. Jadi sunnah pun kita juga harus melihat-lihat, ya, apakah ini bagian dari tradisi atau tidak. Loh, Rasul itu dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, ya sunnah yang dilakukan Rasul. Tapi masa mau orang-orang sini semua kita mau ke Madinah untuk hijrah? Kan enggak. Nah, maka sunnah itu luas, jangan disempitkan. Karena belakangan ini muncul beberapa kelompok yang menyempitkan makna sunnah. Jadi sunnah itu hanya orang yang pakai jubah, jubahnya itu di atas mata kaki, yang berjenggot, ya kan? Itu benar sunnah juga benar, tapi bukan hanya itu. Atau menamakan diri sebagai kelompok sunnah, yang lainnya bukan kelompok sunnah, kelompok haram, itu nggak bisa. Ini mereduksi apa namanya itu, merubah makna sunnah yang sesungguhnya, apalagi mengklaim, apalagi mengatakan, menganggap kelompok dewi yang paling sunnah, paling api. Enggak, orang itu enggak boleh. Sunnah itu luas sekali, bahkan kerja ngingu wedhus sunnah betul. Sunnah. Rasul itu dulu penggembala kambing kok. Iya, penggembala kambing. Jadi ngingu wedhus ngarit ya sunnah loh. Jadi saya mau ke bagus wedhus ya sunnah. Iya, maka termasuk bisnis, berniaga ya sunnah. Rasul dulu pernah berniaga. Rasul berniaga, bertani juga sunnah. Tadi kan saya bilang sunnah itu diantara yang disetujui oleh Rasulullah. Nah, sahabat itu banyak yang jadi petani, banyak petani kurma. Pernah suatu kali Rasulullah bukan petani, pedagang atau penggembala kambing pernah, tapi bertani nggak pernah. Ada orang sedang mengawinkan kurma. Jadi kurma itu
harus dikawinkan biar berbuah. Pakai apa ya? Jadi cari yang serbuk, yang janda, diambil nanti bikinnya yang dikawinkan gitu ya. Ya manggarin, dulu manggarin. Kurma kayak gitu, kalau nggak gitu kecil. Rasul tanya, wahai sahabat, itu kenapa ya harus dipiak-piak segala macam itu? Biarin aja kan bisa besar sendiri kan gitu. Karena ini Rasul yang menyampaikan, sahabat ngikut. Dibiarin aja, tidak diserbu. Dilalai, orang lain pada keluar kurmanya, punya dia nggak keluar kurma. Aku orang metu kurma ini biar gitu. Padahal Rasul bilang, oh biarin aja kan nanti kan buah sendiri gitu. Datanglah sahabat ini kepada Rasul, ya Rasulullah, katanya engkau pernah menyampaikan ke kita enggak usah pakai serbuk, biar itu tumbuh sendiri, berbuah sendiri. Itu tangga saya berbuah semua itu, punya saya enggak berbuah kan. Maka kata Rasul ngerasa, waduh ini berapa enak kan. Maka Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Soal dunia, soal pertanian, soal apa, kalian lebih tahulah dari saya lah. Itu dunia kalian, pengalaman kalian. Nah, jadi Rasul akhirnya adalah kalau urusan dunia terserah kalian mau ngapain, saya nggak mau turut campur. Yang penting tidak ada penipuan, tidak ada unsur perjudian, tidak ada unsur riba, maka semua perniagaan, pertanian, macam-macam hukumnya halal. Terserah mau berkreasi. Nah, ini termasuk jadi tukang batu, itu juga bagian dari sunnah. Oh, zaman Rasul itu ada, Rasul itu pernah begini. Ada sahabat namanya Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ini kerjaannya ngumpulin batu, mukulin batu. Pernah Rasul datang mau coba tangan. Nah, orang kerjaannya mukulin batu kan bawa apa ya? Bodong ya. Kapal kok. Tangannya itu kapal kok. Keras itu. Maka Rasul ngajak jabat tangan begini, Abu Sa'id malu. Kapalan orang kepindah Abu Sa'id jabat tangan sama Rasul, yang orang yang manusia yang paling mulia. Rasul heran, wahai Abu Sa'id, kenapa kok kamu saya ingin jabat tangan kok kamu tanganmu minggrang-minggir? Orang kepindah. Kenapa Abu Sa'id? Ya Rasulullah, kapalan. Orang kepindah kapalan. Akhirnya sama Rasul langsung diambil tangannya Abu Sa'id. Tangannya kasar ternyata, papawan kasar ya kan. Maka oleh Abu Sa'id apa? Oleh Rasul tangannya dicium. Rasul mengatakan, tangan yang seperti ini yang akan menuntut orang ini ke dalam surga. Luar biasa penghormatan Rasul kepada Abu Sa'id, tukang batu yang tangannya kapalan. Maka kalau orang tukang cangkul kok kapalan, Abu Sa'id itu dulu masuk surga gara-gara kapalan. Mudah-mudahan saya kapalan bisa menuntun saya ke surga kan itu. Amin. Ya. Orang yang biasanya ngarit ya, saya punya kambing ngarit ambandina ke sunnah Rasul, mudah-mudahan saya ini gara-gara ini bisa menuntun saya menuju surga kan gitu. Yang petani, saya petani, amandino ngalas, Rasul ya membolehkan, menganjurkan orang bertani. Mudah-mudahan ini menjadi sarana saya menuju surga kan itu. Dulu Rasul itu pernah melihat orang nanam kurma, Arab kan kurma, Madinah terutama. Pas melihat gini, Rasul mengatakan kurma itu lama loh. Jadi kalau nanam sekarang, kurma-kurma yang zaman dulu beda sama kurma hibrida sekarang. Kurma hibrida sekarang mungkin 10 tahun udah buah. Kalau yang kurma zaman dulu itu bisa 20 tahun ya, cukup lama. Ketika orang itu lagi nanam kurma begini, Rasul melihat, langsung mendekat. Kemudian apa yang kata Rasul? Wahai sahabat, sekiranya besok kiamat, tapi kamu belum selesai nanam kurma, tanam. Wah, nanam kurma 20 tahun besok kiamat gak apa? Buat apa nanam kurma saiki sesuk kiamat? Ternyata itu tadi yang saya sampaikan awal tadi, wa quli malu fa sayarallahu amalakum. Yang penting kamu itu beramal, bekerja. Soal metu, soal nanti kamu bisa memetik buahnya atau tidak, itu urusan lain.
Mau nanam kurma saiki sesuk kiamat umure kurma 20 tahun kok. Ya kan gitu. Tapi itu yang diinginkan oleh Rasul. Yang penting berusaha, yang penting bekerja. Soal hasil itu urusan lain. Karena kalau manusia itu selalu berharap hasil, dilalai, wis panen wapi tinggal panen itu. Tahu-tahu ada angin tufan, habis semua. Tahu-tahu banjir, habis semua. Stres. Wah, tinggal panen pari. Kok banjir enti-entian. Ngerti ngono wingi tak panen. Ngerti arep banjir saiki wingi tak paneni. Kan gitu. Stres. Maka Allah tidak pernah memerintahkan cari hasil. Enggak. Yang penting kerja, yang penting usaha, hasil itu pangeran yang ngatur. Maka Rasul mengatakan orang muslim itu selalu mendapatkan kebaikan, selalu mendapatkan kebaikan. Kalau dia mendapatkan kebaikan, syakarah, bersyukur. Alhamdulillah nanam padi panane apik, alhamdulillah ora lali zakate, ora lali infake. Sedekahnya alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dilalai bencana, mendapatkan sesuatu yang enggak baik, sabar, bersabar. Tinggal panen kok banjir ya. Qadarullah bima syaa fa'al. Gitu aja. Apa yang dikehendaki Allah sudah pasti terjadi. Pasti terjadi. Maka kita tawakal. Insya Allah Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Usaha, yang penting usaha nanti serahkan sama Allah. Kalau dilalai hasilnya tidak sesuai yang diinginkan, bersabar. Sabar ki utangnya akeh lho masalahnya. Bayarin priye? Banyak doa. Maka perlu doa. Iya. Doa itu ibadah. Doa itu ibadah yang paling mudah. Cuman ya Allah beri saya kemudahan. Ngutok itu pahala. Maka Rasul mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Itu doa ya Allah berilah saya itu kekuatan, kesabaran. Tok ngono pahala loh. Paling gampang kan. Dan Allah mengatakan wa idza sanaki baca anni fa inni qarib. Kalau hambaku meminta sesuatu kepadaku, percayalah, jangan khawatir. Fa inni qarib, saya itu dekat. Maka selalu berdoa, selalu meminta kepada Allah, selalu meminta diberi ketenangan, kesabaran, keberkahan gitu. Ketika kita nanam padi, bismillah ya Allah, saya nanam padi, berikan kami rezeki yang melimpah, yang banyak, yang bisa mengantarkan kita menuju Mekah dan Madinah gitu. Amin. Saya berdagang ya Allah, berikan keberkahan, berikan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang barokah, yang halal, yang thayyib. Ya gitu. Dapat matur nuwun, nek ora entuk berarti Allah akan memberikan yang terbaik buat kita. Mungkin belum waktunya kan gitu. Sabar. Utangnya urung kebayar, ya ndonga meneh. Sapa ngerti nanti ada jalan kan gitu. Ndonga. Banyak doa. Doa itu selain itu bagian dari ibadah, doa itu adalah sesuatu yang menunjukkan kalau kita itu butuh Allah. Maka Allah itu sangat senang kalau ada orang yang berdoa. Senang sekali. Karena berarti hamba saya itu ingat saya. Ingat saya. Dilalai orang ini berdoa kok belum dikabulkan. Nanti dululah biar dia itu selalu menyebut nama saya dulu. Gitu. Bahkan kalau kita berdoa kan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mungkin Allah masih kangen sama kita. Tunggu sih. Tahun depan baru tak kasih selama setahun ben sering menyebut nama saya kan biar sering-sering berdoa nanti baru dikasih. Dan setiap doa kita itu pasti terkabulkan, pasti. Oke, ngendikane Gusti Allah kok ud'uni astajib lakum, doa tak kabulkan. Bagus, ndonga terus orang dikabulkan nih, gitu kan? Yang namanya dikabulkan itu ada beberapa macam. Satu, spontan langsung dikabulkan, bisa aja. Doanya para Nabi Nuh minta
orang-orang kafir musyrik ditenggelamkan, tenggelam. Habis ini tuh. Bisa aja kita doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kok ngelih temen nek ono bakso kita enak banget. Tahu-tahu ada orang lewat, ini ono bakso, saya baru mau beli 4 kok ternyata kelebihan 2, ya silahkan mau 2 dimakan itu kan. Bisa, sangat bisa. Dan sangat mudah bagi Allah. Loh, saya itu dulu di Kairo bukan pernah lagi, beberapa kali terjadi. Kos-kosan, sudah waktunya bayar, orang di duit, reso bayar gitu. Waduh, mau bilang gimana? Akhirnya Bismillah saya sampaikan ke tuan rumah, opo anane, Ibu, mohon maaf bulan ini saya belum bisa bayar karena belum ada uang, kan gitu. Kata tuan rumah, ya nggak apa-apa, besok lagi kalau sudah ada. Malamnya tuan rumah ngetuk, waduh, tuan rumah ngetuk jangan semua nagih. Wah, ternyata waktu itu kita bukain membawa apa? Sembako. Jadi ada sembako, ada beras, ada minyak, ada apa gitu, gula. Ini ada sembako sama uang 200.000. Nah, terus ora iso bayar, kayak isi sembako kayak duit nah. Apa kepena? Iya. Tambah mana? Untuk bulan ini gratis. Wah, alhamdulillah. Siapa yang nyangka kan? Kita nggak nyangka itu. Awalnya cuma mau pengen ke tuan rumah, Bismillah karena nggak bisa bayar, ya Bismillah lah, ngomong opo anane. Malah digratiskan, masih dikasih uang 200.000 itu kalau zaman sekarang mungkin ya kisaran bisa 600.000 itu. Lumayan, besar kan? Tahun berapa itu? Tahun 2008 mungkin. 2008. Iya. Jadi sudah gratis kayak duit, kayak sembako. Nah, luar biasa. Nah, ini kita kan nggak nyangka. Saya pernah istri saya yang pertama. Wah, bahaya ini dilapor gitu. Maksudnya anak saya yang pertama, istri saya yang pertama, ada yang gemetar nanti. Jadi waktu anak saya yang pertama itu baru 3 bulan keguguran, kontraksi. Waktu kontraksi saya bingung, kenapa? Rantai duit, hanya punya 100.000. Langsung, tapi yang penting kan saya pikirnya Bismillah, yang penting istri saya selamatin, karena sudah pendarahan. Saya langsung bawa ke rumah sakit, di rumah sakit sini diputar-putar, nggak selesai, akhirnya saya pindah rumah sakit. Di sana harus dioperasi, dikoret, apa macam-macam. Kalau di sini operasi koret berapa? Bisa 4 juta LB ya? 4 juta, 5 juta ya? Iya. Saya duitnya 100.000. Tapi siapa sangka saya berangkat dengan uang 100.000, pulang dengan uang 100.000, sudah rumah sakit lunas membayare, sudah beli obat, sudah taksi, dan duit tetap 100.000. Aneh tuh? Iya. Saya sampai sana, setelah ngurus apa macam-macam, ada yang bilang, ini orang Azhar ya? Iya deh. Oh, biaya operasi berapa? Biaya operasi sekian. Oh yaudah nggak apa-apa, nanti saya bayarin. Oh, dibayarin orang, kenali orang, keroh ya ora tahu, ketemu ya ora tahu. Siapa sangka? Ada datang lagi satu lagi, ini biaya operasinya sudah. Terus pulangnya gimana? Obatnya gimana? Belum. Ya udah, untuk obatnya saya nanggung, saya yang beliin. Oh, siapa yang nyangka? Pas mau pulang naik taksi, ini uang untuk taksi. Loh, mangkat pakai uang 100.000, mulai 100.000. Istri sudah operasi, sudah obat, sudah taksi. Makanya jadi orang itu yang penting tawakal tinggi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yang penting duit tawakal, usaha tok. Kan Allah tadi dikatakan usaha. Yang penting saya ke rumah sakit. Bagaimana caranya istri itu selamat? Kan gitu. Duitnya piye, bayarnya piye, serah ke pangeran. Karena Allah hanya memerintahkan kita usaha tok.
Nanti hasilnya bagaimana itu urusan Allah kan itu. Enggak disangka-sangka. Datanglah rezeki min haitsu la yahtasib. Datang rezeki dari pintu yang enggak pernah kita sangka-sangka sebelumnya. Luar biasa. Dan peristiwa-peristiwa itu sering terjadi di kanan kiri kita dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang kitanya yang lalai, kitanya yang kurang ingat kalau itu bagian dari nikmat Allah, pertolongan Allah. Nah, kalau orang yang nggak pada bersyukur, oh mungkin saya ini orangnya ganteng ya, sehingga orang itu lihat saya itu kok pengen bantu. Nah itu orang ini tiba-tiba nggak bersyukur, padahal itu Allah yang menurunkan bantuan dari Allah. Tapi kita harus alhamdulillah, alhamdulillah ini rezeki dari Allah, pertolongan Allah, berkat ketawakalan saya. Berarti sesuk meneh saya harus tawakal. Usaha tetap, tawakal iyo, doa lancar. Dan gitu, karena doa itu wajib, harus. Orang yang nggak pernah doa itu sesombong-sombongnya orang. Sombong, oh kayak orang butuh pangeran. Iya. Makanya kita di dalam sholat itu, sholat tadi apa? As-sholat itu artinya ad-doa, doa. Sholat artinya doa. Makanya dari awal sampai akhir sholat itu doa semua. Karena itu munajat kepada Allah membuktikan kita itu sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu kalau tidak dikabulkan hari ini, bisa jadi nanti setahun kemudian, 2 tahun kemudian, bisa saja. Yang namanya Nabi Ibrahim sejak muda berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan saya anak yang soleh. Sejak beliau berada di Irak. Nabi Ibrahim ini orang Irak. Sampai ke Mesir. Sampai ke Mesir, bertahun-tahun di Mesir, belum punya putra juga. Sampai nikah lagi dengan Hajar, yang sebelumnya istri pertama namanya Sarah. Nah, ini asli istri pertama dan kedua. Ya. Ya doa terus, Rabbi habli minas sholihin. Padahal seorang nabi loh. Tapi ternyata doanya dari Irak sampai ke Mesir, baru dari istri yang kedua inilah muncul putra beliau yang bernama Ismail. Setelah Ismail besar, setelah Nabi Ibrahim tua, istrinya Siti Sarah tua, baru doa yang Rabbi habli minas sholihin yang dari Siti Sarah dikabulkan. Pada waktu itu Nabi Ibrahim lagi di rumah santai gini, santai ya. Tahu ada yang ngetuk pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nabi Ibrahim langsung persilahkan masuk. Ini kok orang kayaknya siapa nggak kenal ya? Tamu dari mana ini? Langsung disuruh masuk. Maka Nabi Ibrahim langsung ke belakang. Nabi Ibrahim itu punya kambing banyak. Nah, melihara kambing sunnah ya. Nabi Ibrahim itu punya kambing. So kemudian melihara kambing sengakeh sunnah. Saya udah punya kandangnya, niat juga sama pelihara kambing. Iya, sementing di kandang isi. Ngisi dosa kapan-kapan itu. Ikut sunnah Rasul, ikut sunnahnya juga Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim itu punya kambing, langsung masuk langsung ke belakang, ambil kambingnya, sembelih, keleti, langsung minta ke istrinya, wahai istri saya, tolong masak ke gulai kambing sing enak karena ada tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau ada tamu menghormatinya luar biasa. Langsung sembelihkan kambing. Kambingnya masak, dikasih minuman, kasih apa, tapi ini enggak, tamunya ini aneh, enggak mau makan, enggak mau minum. Terus gulainya enaknya luar biasa, minumannya juga teh enak, tapi ini tamunya ini kok enggak mau minum. Fa'aujasa minhum khifah. Maka Ibrahim jadi takut, iki sopo gitu. Sopo iki tamu sopo sepenuhnya kok enggak menyentuh makanan, enggak menyentuh minuman. Istrinya di belakang ngintip, ada kelambu biasanya kan, kelambu ngintip sidik itu ngintip. Pas ngintip itu si tamu itu bilang kepada Nabi Ibrahim, saya ini utusan Allah. Wah, Nabi Ibrahim langsung paham, oh berarti malaikat ini. Saya datang ke sini aslinya mampir karena saya itu disuruh Allah untuk membinasakan kaum Lut. Tapi sebelum ke kaum Lut, suruh mampir ke sini memberitahukan engkau wahai Ibrahim,
bahwa engkau akan punya putra sesuai doanya Rabbi habli minas sholihin. Senang Nabi Ibrahim, istrinya di belakang dengar, ah mosok saya udah tua gini masa masih punya anak ya. Iya, istrinya bilang gitu, sudah tua, sudah nunggu penantian sejak saya itu di Irak sampai sini, masa saya masih akan punya putra. Tapi alhamdulillah, meskipun sudah tua, ternyata juga bisa hamil dan punya putra yang bernama Nabi Ishak. Ya, padahal Nabi doa ternyata ya kabulnya lama. Jadi kalau kita doa baru setahun 2 tahun belum kabul, ya sing sabar, pasti dikabulkan. Wah Nabi Ibrahim aja lama loh. Ada yang lebih lama lagi. Ada Nabi siapa? Nabi Yakub punya anak yang namanya diantaranya Nabi Yusuf. Yusuf sejak kecil bersama main sama teman-temannya, sama Benyamin siapa-siapa. Singkat cerita, Nabi Yusuf ini karena saudara-saudaranya ini iri, dengki, Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Akhirnya ada orang lewat mau ngambil air dari sumur, ternyata pas digeret ke atas, kok ada anak kecil lucu gantengnya umum. Namanya Nabi Yusuf, dibawa ke Mesir, akhirnya dijual jadi budak, dipelihara di kerajaan Mesir. Itu bertahun-tahun sampai akhirnya terjadi paceklik di seluruh Mesir sampai keluar Mesir. Sampai kemudian Nabi Yusuf masuk keluar masuk penjara, terjadi peristiwa macam-macam sampai jadi pemuda, sampai jadi menteri. Itu puluhan tahun. Yang namanya ayahnya itu selalu berdoa, ya Allah, saya itu yakin banget Yusuf itu masih hidup. Ini teman saudara-saudaranya yang iri itu tahu, tapi sabar. Ya Allah, segera temukan saya dengan putra saya Yusuf. Pirang-pirang tahun dungone sampai tua, sampai matanya buta. Itu butuh pirang-pirang tahun. Dan doa terus baru dikabulkan setelah Nabi Yusuf besar jadi pemuda, udah jadi menteri. Baru ketemu lagi kepada Nabi Yusuf, Nabi Yakub. Ya ini Nabi. Jadi kalau kita berdoa sekarang kok sesuk minta dikabulkan yang gosek kan itu. Oh Nabi sing ibadah ora umum, yang dekatnya sama Allah yang luar biasa, itu aja kadang bertahun-tahun baru dikabulkan. Ya. Dulu Nabi Adam, Jadi Nabi Adam itu dulu ketika di surga itu oleh Allah SWT diperbolehkan untuk makan makanan semuanya di surga. Silakan makan. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi jangan makan buah, satu buah saja. Nanti kamu mendolimi dirimu sendiri. Semua lain boleh kecuali satu buah yang namanya buah khuldi. Tapi si iblis karena dia itu merasa gegara Nabi Adam, karena Nabi Adam punya ilmu, maka kemudian iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam, nggak mau, iblis diusir dari surga. Maka iblis dendam bagaimana caranya merayu Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa. Dirayu, wahai Adam, saya ini demi Allah, pakai demi Allah. Makanya si Adam mikirnya jujur ke iblis itu aja. Apalagi zaman dulu belum ada lugu, belum pernah mendengar ada makhluk yang berani berbohong sama Allah, itu belum ada. Makanya Nabi Adam dia lugu. Wahai Adam, demi Allah, saya ini menjadi penasihat bagimu. Tak nasihati, mangano buah khuldi. Kenapa? Allah itu larang engkau memakan buah khuldi supaya engkau itu kekal di dalam surga untuk selama-lamanya. Biar kekal maka dilarang. Adam pertama yang nggak mungkin. Allah melarang ya sami'na wa ta'na. Tapi iblis, demi Allah wa Adam, saya ini laminan nasihin, saya ini pemberi nasihat, saya ini demi kebaikanmu, saya ini cinta sama kamu, saya ini sayang, saya itu pengen engkau selalu di surga. Mangano buah khuldi supaya engkau kekal di dalam surga. Akhirnya termakan bujuk rayu iblis,
Nabi Adam dan Siti Hawa makan buah khuldi. Seketika itu juga Allah murka kepada Nabi Adam. Qulna bitu minha jami'a. Turun kamu wahai Adam, wahai Hawa ke surga. Tinggal di bumi sana. Nah, turun di bumi, dilalai. Nabi Adam turunnya di daerah Arab, Siti Hawa turunnya di daerah India sana. Wah, zaman dia udah mau HP. Nah, zaman saya, wahai Hawa, posisi di mana? Saya di India. Gitu. Zaman dulu manusia baru hanya ada Adam dan Hawa. Maka ketika turun di bumi, Adam langsung doa, ya Allah, istri saya kemana? Sengsara teman, hidup di dunia hanya sendiri. Siti Hawa juga sama, kesana kemari nyari Adam di mana Adam? Pirang-pirang tahun. Iya, karena umurnya Nabi Adam saja 2000 tahun. Itu bertahun-tahun, puluhan tahun untuk nyari. Nabi Adam nyari Siti Hawa nyari Nabi Adam. Padahal Nabi dongo terus, tapi ternyata tidak langsung kabul. Karena terkadang ketika kita berdoa tidak langsung kabul, itu Allah sayang sama kita supaya kita sering-sering nyebut Allah. Nah, kalau kita sering disebutkan seneng, sering disebut Mas, Mas, itu kan sayang, itu seneng. Merut, dina orang nyapa sama sekali, gitu, repot. Setelah sekian lama Nabi Adam nyari, Siti Hawa nyari terus sambil berdoa, sampailah di sebuah padang pasir yang sangat luas. Padang pasir luas. Nabi Adam itu sudah duduk, itu kan lagi duduk capek, lelah, gitu kan. Kok lihat kok koyo wong laku, kok kayak ada manusia. Dia kan taunya manusia cuma dia sama istrinya saja. Di dunia ini belum ada yang lain gitu. Kok koyo kenal gitu kan, dilihat, dideketin. Si Hawa juga baru jalan gitu kan, nyari Adam di padang pasir yang sangat luas. Kok koyo kenal, Adam. Adam langsung, Hawa langsung lari lah. Adam. Pokoknya bayangin film India. Hawa. Wah, ini berdua itu pelukan seneng umum. Wah, kayak India kayak. Kekurangannya cuma satu, ruang musiknya. Nah, ketemunya di mana? Di padang Arafah. Makanya disebut kata Arafah, ta'aruf, kenalan, ketemuan di padang Arafah antara Adam dengan Hawa. Makanya setahun sekali anak Adam melakukan reuni. Iya, reuni akbar sak donya. Di mana? Di Arafah. Mengingat dulu baik kita itu baik Adam sama Siti Hawa ketemu ning kene, maka kita seluruh dunia ngumpul bareng, ketemu bareng ning kene, reuni anak Adam. Cuman reuninya kita sebagai seorang muslim, ibadah, haji, zikir, tasbih, tahmid, tahlil, kan gitu. Ternyata ketemunya di Arafah luar biasa. Dan Nabi Adam ketika turun, Siti Hawa ketika turun, yondono terus. Doa. Tapi ternyata puluhan tahun baru ketemu di padang Arafah. Kadang doa kita itu disimpan sama Allah. Saya itu sayang sama hambaku. Dongo terus siang malam biar berdoa. Sampai meninggal berdoa, sampai selesai meninggal. Setelah itu nanti di akhirat baru dikasih seorang hamba ini baru akan melihat istana megah. Ya Allah, itu kok ada istana megahnya luar biasa, itu punya siapa ya Allah? Ya punya orang yang bisa ngambil. Siapa yang bisa ngambil, yang bisa bayar ya Allah? Yang engkau bisa ngambil, bisa bayar. Perasaan saya dulu nggak pernah ngamal ya. Nek sholat ya sholat wajib tok, poso ya poso wajib tok. Ya dulu engkau itu waktu di dunia selalu berdoa terus dapat kebaikan. Ya ini doa kamu ini. Doa kamu saya kabulkan di sini. Loh, ternyata doa kita yang sepanjang hari, sepanjang malam dikabulkannya di akhirat. Syaratnya sabar. Tapi kalau kita nggak sabar ya capek tok.
hanya lelah di dunia tidak dikabulkan, di akhirat tidak dapat apa-apa. Maka berdoa pun perlu kesabaran. Kalau belum dikabulkan, doa lagi. Belum dikabulkan, doa lagi. Sampai Allah kabulkan, entah di dunia, entah di akhirat. Maka nggak boleh seorang muslim itu berhenti dari berdoa. Rasul itu sering doa. Rasul itu pernah waktu perang Uhud. Waktu perang Uhud itu tentara kaum muslimin sudah mau kalah. Rasul itu doanya yang begini. Sampai ketiaknya kelihatan. Sampai selendangnya. Nah, selendangnya kalau kita apa namanya itu? Ya ini ya. Nah, ini itu jatuh, selendangnya itu satu. Cuman orang Arab kalau pakai ini, pakai apa namanya? Selayarnya itu di samping begini. Bukan kalungan. Kalau kalungan ini tradisinya orang yang kanyesen. Kanyesen kalungi orang Indonesia. Kayak para habaib itu kan biasanya di sampingnya. Maka kalau sholat istisqa itu nanti kan ada sunnahnya di tengah-tengah untuk kemudian membalik ininya, selendangnya. Karena memang di samping bukan dikalungin. Rasul itu sampai ini selayarnya itu sampai jatuh. Doa. Bahkan Rasul itu termasuk hamba Allah yang paling banyak doa. Setiap malam Rasul berdoa. Sampai sholat habis sholat doa, sholat habis sholat doa. Sampai kakinya bengkak. Iki Rasul. Maka kita yang bukan Rasul, bukan siapa-siapa, sing dosane si akeh umum, kok nggak mau doa, itu sombong. Nah, untuk bisa dikabulkan itu ada tempat mustajab, ada waktu mustajab. Ada tempat aslinya nek doa dimanapun boleh, dan dimanapun berpahala, dan dimanapun insya Allah kabul. Tetapi kalau ingin lebih kabul, nah kan gitu, ada tempat yang lebih kabul. Di antaranya di mana? Di dekat Multazam, di Raudhah, kan tempat-tempat yang mulia. Di Padang Arafah waktu haji, nah, ini tempat. Di masjid setelah sholat, ini anjuran doa sunnah berdoa habis sholat. Jangan habis sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jalan doa Allah lantas salam, jangan lantas jalan tempat dulu. Karena tempatnya mustajab, masjid ya. Atau waktunya mustajab setelah asar pada hari Jumat, atau mulai setelah sholat Jumat sampai maghrib. Nah, waktu mustajab, banyak-banyak doa. Atau antara azan dan iqamat, banyak-banyak doa. Atau waktu setelah selesai sholat, banyak-banyak doa. Atau waktu turun hujan. Nah, makanya orang Mesir itu kalau hujan itu orang pada keluar rumah, buka jendela, langsung doa, semua orang pada doa. Kenapa? Itu waktu mustajab. Kenapa? Karena di Mesir urung mesti setahun pisan hujan. Setahun pisan udah mesti loh kan. Makanya kita bersyukur ya sering hujan di Indonesia. Hijau, semua bagus, semua hijau royo-royo. Tongkat dilempar jadi tanaman. Kalau di Mesir tongkat dilempar ya kering. Nah, iya. Maka kita harus bersyukur di Indonesia yang suburnya luar biasa. Ya. Antara azan iqamat, waktu hujan, waktu malam setelah sholat tahajud, wabil asharihum yastaghfirun. Oh iya. Ya. Jadi kalau habis sholat malam banyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur. Jadi sahur itu nama waktu. Waktu sahur antara kisaran 1 jam sebelum subuh. 1 jam sebelum subuh itu atau 1,5 jam sebelum subuh itu waktunya kita bermunajat, banyak baca istighfar, banyak berdoa, insya Allah juga mustajab. Insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya kita doa bersama, mohon diamini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin.
اللهم صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل للمتقين إماما ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجينا من النار والعفو عند الحساب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أجرنا من النار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا الله يا الله ya Rahman ya Rahim ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah ampuni dosa orang tua kami ya Allah ampuni dosa anak-anak kami ya Allah ampuni dosa kerabat-kerabat kami ya Allah ampuni dosa seluruh kaum muslimin ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim kami memohon kepadamu ya Allah turunkan rahmat-Mu ya Allah, maghfirah-Mu ya Allah untuk kita semua ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berkumpul di sini ya Allah untuk thalabul ilmi. Berikanlah ilmu yang bermanfaat yang yuntafa bihi untuk dunia kami Allah, untuk akhirat kami Allah, untuk keluarga kami Allah, untuk anak-anak kami Allah. Jadikanlah ilmu ini menjadi sarana ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami Allah, mudahkan segala urusan kami Allah, kabulkan hajat-hajat kami Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, limpahkan rezeki untuk kami Allah, rezeki yang melimpah yang barokah ya Allah, sehingga kita bisa berziarah ke Makkah dan Madinah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sekiranya rezeki kami masih jauh, dekatkanlah ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih di langit, turunkanlah ya Allah. Sekiranya rezeki kami masih di dalam bumi, keluarkanlah ya Allah. Jadikanlah rezeki ini menjadi sarana ibadah untukmu ya Allah, menjadi sarana untuk mencari ridhamu ya Allah, menjadi sarana untuk kami bisa masuk ke dalam surgamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh-solehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak yang mau berbakti kepada orang tua, kepada agama, kepada nusa dan bangsa ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang cinta agama, cinta Al-Quran, hafidh Al-Quran ya Allah. Mudahkan mereka di dalam menghafal kitab-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami, lindungi keluarga kami, lindungi anak-anak kami, lindungi kerabat-kerabat kami dari segala mara bahaya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berilah keselamatan untuk kami ya Allah, keselamatan dunia kami ya Allah, keselamatan akhirat kami ya Allah. Mudahkan kami ketika menghadapi saat sakaratul maut ya Allah. Mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tatkala kami telah menghadapi ya Allah di alam kubur kami ya Allah, mudahkan kami, memberikan keimanan kami menjawab pertanyaan-pertanyaan alam kubur ya Allah. Mudahkan ya Allah, jadikan kuburan kami kelak menjadi cahaya untuk kami, jadikan kuburan kami kelak ya Allah menjadi taman-taman surga untuk kami, bukan sebagai tempat-tempat neraka ya Allah. Ya Allah, bangkitkan kami bersama para nabi, para solihin, para syuhada ya Allah. Mudahkan hisab kami, mudahkan sirat kami ya Allah, mudahkan mizan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kelak syafaat Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berharap ya Allah, kami mohon ya Allah, kelak kami dituntun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
untuk dapat menikmati mencicipi telaga Al-Kautsar ya Allah, karena siapapun yang meminum seteguk dari telaga Al-Kautsar ini saya takkan pernah merasa haus untuk selama-lamanya ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Ya Allah ya Rahmanir Rahim, bangunkanlah kami istana Mekah di surga ya Allah, untuk kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk kerabat-kerabat kami, untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Angkat derajat kami di dunia kami, di akhirat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.